Oke. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang Wali Songo atau belum, kalian akan belajar sebuah peradaban baru disebut sebagai pondok pesantren. Tapi sebelum adanya pondok pesantren, apakah orang-orang zaman dulu, orang-orang Nusantara zaman dulu, sebelum ada Islam, mereka tidak belajar tentang agama mereka? Mungkin juga. Dan menurut kalian istilah pesantren itu apakah memang dibawa orang Islam atau kita udah punya? Menurut kalian pesantren itu datangnya dibawa bebarengan orang-orang Islam yang dari Gujarat, bahwa itu tradisi ini sebelumnya. Jangan-jangan orang-orang zaman dulu yang dari Gujarat, Cina itu, dan India datang ke sini membawa Islam. Jangan-jangan kita udah punya tradisi itu. Udah mulai. Lebih dulu mana? Lebih dulu istilah pesantren atau lebih dulu Islam? Islam. Ya, berarti kalau kalian Islam datang sudah ada pesantren gitu ya. Ya, saya kasih tahu. Zaman kerajaan dahulu di zaman Nusantara, Majapahit atau dan sebagainya, kita orang-orang Nusantara yang saat itu beragama Buddha kebanyakan, walaupun kita orang Nusantara itu punya ajaran sendiri yang disebut Kapitaya, tapi nggak perlu sabar satu Kapitaya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman kerajaan Hindu Buddha, mereka itu juga sama, belajar tentang arti kehidupan, belajar tentang Buddha. Apa sih Buddha itu? Dharma, ajaran-ajaran. Nah, orang-orang zaman dulu itu sama. Jadi mereka itu datang ke salah satu atau orang yang dituakan secara keilmuan, baik secara keilmuan kerohanian ataupun secara keilmuan perpolitikan kerajaan. Dulu namanya bukan pesantren tapi cangkrek. Kamu tahu istilah cangkrek? Jadi santri itu dulunya diambil dari bahasa cangkrek. Kemudian perpaduan bahasa, asimilasi bahasa berubah jadi santri. Karena adanya santri, tempat santri belajar disebut pesantren. Paham nggak? Sekolah apa namanya? Tempat ketika ada siswa yang belajar, maka dibuatlah tempat belajar disebut sekolah. Karena ada cangkrek, orang-orang zaman Nusantara itu gak ada istilah santri, tapi cangkrek. Orang cangkrek itu mereka belajar tentang kanuragan. Tahu kanuragan? Nggak tahu kanuragan? Dari bahasa raga. Kanuragan. Kayak yang kemarin bilang kasih Aji, kanuragan. Oke. Kalau sekarang orang itu berlomba-lomba dalam pengetahuan, ya kan? Kalau orang zaman dulu ada kekuatan. Orang nonton film di zaman dulu, Malabir nonton Malabir. Nggak tahu kan? Film Alan Drama atau Alan Drama? Nggak tahu Alan Drama? Yang sana pakai santai. Ada sekolah kayak gini. Ya ada apa? Mereka belajar apa? Ilmu silat, ilmu bela diri. Pelajaran dulu. Nah, orang-orang yang belajar ilmu kanuragan, orang-orang yang belajar budaya, tahu budaya? Nggak tahu lagi. Budaya dari bahasa budaya. Ada namanya kanuragan, ada namanya budaya. Oke. Satu lagi tentang budi, tentang dharma. Nah, mereka belajar ini semua itu dari rumah, tapi nyangkrek. Dia belajar, nginep di situ, makan di situ, kerja di situ. Kok bisa begitu? Setiap seseorang sesepuh yang memiliki kelebihan keilmuan itu, mereka punya ladang, Oke, ladang itu digarap sama mereka. Tanah, jagung, tanam padi. Hasilnya buat siapa? Buat menghidupi mereka semuanya di dalam santri itu, itu. Oke, di sini udah banyak. Bisa dulu. Dulu mana dulu? Iya, Islam datang kemari kita udah berbudaya. Saya kasih tahu. Islam datang kemari kita udah punya budaya. Oke? Sebelum adanya
istilah-istilah dalam Islam apa? Apa contohnya? As-sogaru apa? Apa? As-sogaro Jafaro. Sebelum adanya itu, Islam udah punya, Jawa udah punya, Nusantara udah punya. Ya. Sebelum adanya Manjada Wajada, kita orang Nusantara dan pondok pesantren. Jadi ini sejarahnya pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Oke, pondok ini ada yang mengatakan itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu fundukun. Tapi saya nggak tahu kebenarannya. Cuman kita mengikuti bahasa yang ada. Fundukun adalah tempat tidur, asrama atau hotel. Sedangkan kata pesantren itu berasal dari kata santri yang mendapatkan awalan to dan akhiran an menjadi pesantren. Orang Jawa mengucapkan pesantren dan berarti tempat tinggal santri. Pondok pesantren itu memiliki 5 unsur. Yang pertama, kiai. Tadi kata Akbar Kandung. Ya, tadi Akbar mengatakan yang penting ada kiainya. Nah, itu kan satu-satunya ya. Ya, ada 5 unsur. Apa tuh unsur itu? Suatu zat, suatu hal yang harus dipenuhi. Tanpa adanya hal itu maka kita belum bisa disebut sebagai pesantren. Oke? Ya, yang kedua apa?